mertua ya idaman lah kalau saya. Contohnya banyak. Pengalaman bawah kehidupan tuh selalu di-share ke mantu-mantunya ya. Ya jadi mentor juga bisa, ngasih masalah, menyelesaikan masalah di keluarga bagaimana. Memang nggak secara langsung, pasti kita datang kalau ada masalah atau apa, kita pasti kebiasaan di keluarga papa kan tahu kan kalau pas mantu-mantunya dan keluarganya kumpul pasti dijadikan suatu tempat duduk forum. Ya itu diceritakan apa pengalaman hidup papa, masukan ya itu salah satu kelebihannya papa ya. Jadi ya papa kalau menurut kesan saya ya luar biasa. Nah, contoh ya mungkin bisa jadi mentor saya lah, jadi pandangan saya dalam menghadapi masalah, terus membesarkan keluarga, ke anak-anak bagaimana, dan keluarga besar juga, nggak cuma hanya keluarga kecil, tapi keluarga besar ya papa sebagai mungkin bisa jadi mentornya semua orang, jadi sebagai kayak contoh lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Hari ini episode yang spesial, mungkin buat para penonton yang kangen dengan saya juga karena udah lama nggak ada podcast, nggak ada wawancara, jadi ya ini akhirnya kembali lagi udah bisa mulai wawancara lagi ya. Kemudian ini kembali lagi dengan tema yang sama, yaitu 65 tahun Bambang Sadono, di mana ini kami sedang mewawancara anggota-anggota keluarga ya, biar kita bisa tahu bagaimana kesan mereka terhadap Bapak menjelang usia 65 tahun ini. Jadi tamu saya hari ini juga sangat spesial ya, ini tentunya super sibuk juga ini. Ada Dr. Fandi Wicaksono. Iya. Jadi ya maaf nih Dok, saya manggilnya Mas aja. Mas aja. Ya, saya biasa manggilnya Mas Fandi seperti itu. Jadi Mas Fandi ini adalah suami dari anak ketiga Pak Bambang Sadono, yaitu Ratya Kirana. Dan ini kita akan coba mengulas nih gimana Pak Bambang Sadono dari bisa dibilang sisi luar kayak gitu. Sebelumnya gimana kabarnya nih Mas Fandi? Baik. Alhamdulillah. Iya. Kegiatannya apa nih? Saya dengar ini kan kita bisa podcast hari ini juga karena Mas Fandi kan di Semarang. Ya, itu lagi ngapain nih akhir-akhir? Ya, ini kan saya baru selesai ya pendidikannya untuk dokter spesialisnya dari Surabaya. Biasanya saya domisilinya di Surabaya. Karena ini pas sudah di Semarang udah selesai, ya dimanfaatkan sama Dek Raja ini harus wawancara ini. Nggak biasa, tapi nggak apa-apa lah, ini kan buat Bapak juga ya. Ya udah gitu. Jadi seharian saat ini ya lagi mau cari kerja sama nunggu wisuda saya sih kelulusan. Gitu aja. Berarti emang baru banget ya, tapi kan ya untuk para penonton yang belum tahu ini kan Mbak saya langsung ya, Mbak Tia ini kan juga dokter juga. Jadi ini bisa dibilang pasangan dokter lah ya. Gimana ya, menurut saya agak keren gitu, maksudnya kan kayak keren apa kaku? Nggak biasa untuk acara-acara kita nggak biasa. Jadi ya kaku ya, mohon maaf ya Dik. Ya, ya ini kan kita cerita-cerita aja kayak biasa di podcast ini. Jadi ini kan juga salah satu menantu pertama yang saya wawancara nih Mas Fandi. Nah, boleh ceritain nggak pertama kali ketemu Bapak itu gimana sih ceritanya? Pertama kali ketemu Bapak ya, Papa ya, saya panggilnya Papa ya. Kalau Bapak agak kaku. Papa ya dulu waktu pernikahannya Mbak Mesti. Nah itu aku diajak sama Mbak Tia, diperkenalkan pertama kali ke Papa. Ya gitu kan, taunya Papa kan sosok sebelum dari perkenalan itu kan taunya Papa kan ya itu kan calon gubernur dan ke pemimpin dari suatu partai ya Golkar. Selain itu ya nggak ada informasi sama sekali. Tapi tiba-tiba dikenalkan sama Mbak Tia ke Papa ya sangat ya
ya apa ya, bangga ya bisa dikenalkan ya itu aja sih. Itu reaksinya papa gimana itu waktu itu? Papa kan kalau sama kayak saya kan orang baru ya. Ya papa kan orangnya memang nggak pendiam dan keras ya, tampak keras. Jadi saya tetap ya takut pertamanya ketemu sama papa. Nah ya udah, tapi berjalannya waktu papa tuh orang yang baik. Terus ya memang perlu banyak apa dicontoh lah papa ya memang. Iya. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara Pak Harto, Pak ya? Iya Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya kurang lebih tahun 70-an ke atas Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali Pak, 1 bulan full ada tamu turis Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. betul Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang Pak ya? Iya, jarang, itu Pak. mulai kapan Pak berkurang? Ya mulai habis Pak, habis tahun 2000-an Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat potensial Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Berarti memang kesannya waktu itu masih agak kaku ya, maksudnya pertama kali ketemu Tahun juga. pertama kali kan saya orang daerah ketemu papa yang udah terkenal gitu, ya udah mental saya ya harus Iya, itu ya maksudnya kan ya itu juga gunanya wawancara ini ya, maksudnya kan saya jadi tahu gimana papa dilihat dari luar sana kan. Saya kan kalau dari sisi anak kan kayak ya, biasa saja. aja. Ya nah, tapi ya berarti emang ya masih kaku dulu kayak gitu. Kalau maksudnya kan seperti yang kita tahu sekarang kan Mas Wandi ini kan udah menikah dengan Mbak Tia, kemudian juga udah punya anak, alhamdulillahnya seperti itu. Nah pas itu kan pasti ada itu ya omongan-omongan pra pernikahan itu loh, maksudnya Mas Wandi menyampaikan ke Bapak ini saya serius atau gimana, itu ada nggak sih cerita-ceritanya itu gimana itu? Kalau ditanya kayak gitu ya nggak ada ya, itu berjalannya sambil jalannya waktu ya, kita nunjukkan keseriusan kita ke papa. Ya udah saya diterima sama papa, sama keluarga, sama mama, ya sama Dek Raja. Ya terakhir ketika mau menikah ya memang saya bicara secara langsung. Tapi kalau kayak harus izin sejak awal enggak sih. Kita pasti dinilai dulu lah dari awal gimana, tapi niatnya kan memang baik ya. Memang sama Mbak Tia saya serius, ya udah. Ya soalnya kan waktu itu kan aku juga masih Umur berapa ya? 11, 10, 2010 ya. Saya Mbak Tia, kamu umur berapa? 9 tahun. Kan. Dari yang kamu kecil SD diantar jemput ya Mas. Iya. Tapi itu ya maksudnya kalau buat aku sendiri kan kayak sering ya, maksudnya lihat pasangan-pasangan dari kakak-kakak gitu diajak jalan mungkin kemana atau gimana. Nah itu Mas Wandi pas awal-awal kayak gitu kaget gak sih, ini kok saya diajak gini, apakah apa memang udah bisa menerima, oh berarti keluarganya kayak gini gitu. Ya memang konsekuensinya ya sama Mbak Tia, sama keluarga papa, ya saya siap semuanya, diajak jalan tiap malam minggu. Nggak cuma di dalam kota, keluar kota juga saya juga diajak. Ya saya terima kasih aja, tapi ya itu salah satu cara aku juga kan buat bisa masuk ke keluarga ini. Jadi harus mempersiapkan itu ya.
konsekuensi ya harus ya adaptasi, ya harus terima. Tapi ya baik semua kok dari keluarganya. Iya. Buat yang belum tahu ya ini, tapi memang kalau dari keluarga kami itu ya sangat terbuka ya, maksudnya pasti minta ayolah diajak gitu-gitu, bahkan ya gimana ya, saya ditanya terus juga padahal dia belum. Dek Raja gimana kok belum ada yang diajak? Ya itu masalah nanti lah, maksudnya kan ya kita lihat saja. Betul, gitu. siap. Gitu. Terus kalau ini kan udah masuk tahun keberapa ya berarti kalau Mas Fandi Mbak Tia itu? Kalau dari pernikahan, kalau pacaran 12 tahun ya berarti ya. Udah 12 kalau tahun. pernikahan sudah 6 tahun. Iya. Itu kan waktu yang cukup lama ya, maksudnya dari saya umur berapa 10-12 udah setengah dari hidup saya kalau bilang gitu. Nah itu tuh kalau dari Mas Fandi sendiri, papa itu sosok mertua yang bagaimana sih menurut Mas Fandi? Ya kalau papa luar biasa ya. Menjadi mertua ya idaman lah kalau saya. Contohnya banyak. Pengalaman papa kehidupan tuh selalu di-share ke mantu-mantunya Ya jadi mentor juga bisa, ngasih masalah, menyelesaikan masalah di keluarga bagaimana. Memang nggak secara langsung, pasti kita datang kalau ada masalah atau apa, kita pasti kebiasaan di keluarga papa kan tahu kan, kalau pas mantu-mantunya dan keluarganya kumpul pasti dijadikan suatu tempat duduk, forum. Ya itu diceritakan apa pengalaman hidup papa, masukan, ya itu salah satu kelebihannya papa ya. Jadi ya papa kalau menurut kesan saya ya luar biasa. Nah, contoh ya mungkin bisa jadi mentor saya lah, jadi pandangan saya dalam menghadapi masalah, terus membesarkan keluarga, ke anak-anak bagaimana, dan keluarga besar juga, nggak cuma hanya keluarga kecil, tapi keluarga besar ya papa sebagai mungkin bisa jadi mentornya semua orang, jadi sebagai kayak contoh lah. Ya, jadi ya gitulah. Nggak tahu ya ini buat penonton yang lain atau gimana, tapi kan sebagai seorang laki-laki menghadapi mertua kan pastinya jadi salah satu bisa dibilang mau lah ya. Maksudnya kita pengen menghasilkan image yang baik, gimana kita harus bisa memastikan bahwa pandangan dari mertua tuh bahwa kita sebagai titipan yang baik yang bisa dititipin anaknya betul. Gitu. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bunur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia, yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bunur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di garang asem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Nah itu dari Mas Fandi sendiri pernah ada beban kayak gitu gak sih? Maksudnya aduh ini kok mungkin dari keluarganya papa ini kayaknya banyak sekali yang tanggung jawab ke saya kayak gitu. Iya. Kalau ngomong enggak pasti ya munafik ya. Pasti setiap orang apalagi masuk di keluarga besar ini ya beban ada, tapi ya kita jalani aja. Ya kita belajar dari papa dulu waktu mudanya bagaimana kan juga dari nol terus berkembang. Jadi sama saya juga dititipi sama adik Tia ya dari nol juga sampai sekarang juga mungkin belum bisa membahagiakan secara total karena saya sekolah terus. Dari Mbak Tia kan pacaran waktu sekolah, nikah juga sekolah, kerja sebentar, terus saya lanjut lagi sekolah lagi di Surabaya. Ya beban pasti ya. Kok
dititipi tapi belum bisa totalitas ke anaknya karena saya tinggal sekolah terus. Ya Pak, tapi dijalanin. Kelaknya kan saya pasti akan tunjukkan yang terbaik lah buat keluarga ini dan Mbak Tia juga. Ya, tapi ya moga-moga sebentar lagi ini udah menikmati buah dari prosesnya lah ya. Amin. Terus kalau itu kan maksudnya gimana ya? Kalau dari Mas Fandi sendiri kan pasti banyak ya, maksudnya apa yang diomongin ke Papa gitu tadi dari yang tadi kita bilang itu forum-forum itu. Mungkin itu juga jadi salah satu cara buat Papa ngasih tahu gimana ya mungkin saya tahu kalau terbebani tapi ini cara saya membantu gitu. Betul, gitu. mungkin Papa ya biar bukan yang mengatur detail, hanya memberikan informasi mau diambil atau tidak. Ya, jadi sebagai pembelajaran ya. Jadi dari pembelajaran itu ada nggak sih yang Mas Fandi paling ingat gitu? Dari Papa ya ke banyak sekali, nggak cuma satu, tapi kan ya, apapun yang saya dapatkan ya, yang sering saya ingat dari Papa tuh terkait kita harus punya satu guru di kehidupan ini ya, sebagai contoh. Nah, guru itu ya nggak memberi contoh atau bantuan saja, tapi dia tuh sudah sebagai kayak pemimpin dan orang yang selalu membantu kita tanpa kita minta atau apa. Jadi kita harus kayak punya mentor, baik dalam dunia kerja, keagamaan. Nah itu yang selalu saya pegang, diceritakan Papa juga sering ke saya. Jadi ya udah, jadi kelak ya saya lagi mencari lah siapa. Mungkin Papa sendiri yang akan jadi mentor. Adik Raja gimana? Ya itu saya juga masih nyari juga ya. Tapi apa yang dikatakan Mas Fandi itu tadi benar ya, maksudnya itu jadi salah satu cerita andalannya Papa gimana dulu Papa ada dari Suara semua, Merdeka, itu suara dari semua kalangan lah, nggak cuma satu Papa itu banyak yang saling membantu. Betul, gitu. Tanpa harus diharapkan akan dibantu, itulah namanya ya guru atau mentor ya. Dan buat yang belum tahu juga ya, ini buat Papa itu juga pergi-pergi terus kan gara-gara mengunjungi orang satu-satu yang dulu pernah membantu gitu ya. Itu menurut saya juga yang pengen saya tiru lah, maksudnya gimana kita bisa terus mengapresiasi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ada nggak sih aktivitasnya Papa mungkin atau sikap-sikap yang Mas Fandi pengen tiru gitu mungkin? Banyak ya Papa ya, baik ya. Walaupun mungkin agak sukar ya, atau kan kalau buat saya mungkin agak mustahil gitu. Kalau Papa yang paling dasarnya ya ditiru disiplinnya ya Papa ya. Bangun pagi melakukan sesuatu yang disukai ya, pekerjaannya. Jadi Papa tuh nggak pernah berhenti dalam bekerja. Baik waktu dulu di anggota DPD maupun di DPR, saat ini aktif di dunia YouTube ya. Totalitas. Jadi dari nol, contohnya bikin YouTube ini ya. Saya lihat dari awal pandemi itu ya udah terus konsisten sampai sekarang ya. Itu yang harus dicontoh ya. Terus banyak lagi sih Papa. Walaupun Papa keras tapi ya dibalik itu untuk kebaikan kita juga. Tapi mungkin spoiler dikit buat Mas Fandi ya, dari semua orang yang saya wawancara itu pasti bilangnya kalau kedisiplinannya Papa itu udah nggak mungkin. Ya itu berarti kan benar apa yang saya bicarakan benar kan, berarti semua orang merasakan melihat Papa bagaimana. Kalau Dek Raja gimana? Aduh ya itu ya, disiplin itu salah satu ya. Maksudnya mungkin dari sekedar bangun pagi dan dedikasinya itu, maksudnya di setiap apapun yang dilakukan itu ya itu tadi ya nggak pernah setengah-setengah itu, jadi salah satu yang ya pengen saya tiru ya, semoga kita bisa lah, maksudnya mungkin kalau mungkin hanya jadi inspirasi itu juga setidaknya kan apa yang diinginkan Bapak juga menurun ke kita ini kayak gitu. Kemudian kalau ini kan dari Papa sendiri kan keluarganya besar ya, bahkan dari Mama juga, apalagi Mama gitu. Lah itu kesannya Mas Fandi nih untuk keluarga besar secara keseluruhan nih, maksudnya dari orang luar gimana? Untuk keluarga besarnya Papa dan Mama ya? Iya, setelah masuk ini, apakah ternyata kok orang-orangnya gini? Maksudnya kan bahkan Mas Fandi ini kan beda daerah ya, dari mana?
Asli saya keluarga dari Magelang, Muntilan ya. Iya. Kalau dari keluarga orang tua malah dari Sumatera yang Iya kan. Jadi Iya beda kan? ya. Iya, beda. Gimana tuh Mas Wandi? Awal-awal coba untuk adaptasi gitu gimana? Ya harus mengikuti yang kita sudah masuk ke suatu keluarga ya siap. Tapi memang keluarga besarnya papa sama mama itu ya memang besar dan itu kompak ya. Jadi banyak kepala kan biasanya rame. Nggak saling ya ada yang bertengkar apa tapi di satu sisi keluarga besar ini ya kompak, saling komunikasinya jalan terus, ada grup-grup sendiri, grup cucu-cucunya juga ada. Jadi ya yang penting kan dari semuanya ini mungkin ada yang dituakan ya, salah satunya mungkin papa. Jadi ya karena itu keluarga besarnya ini kompak. Di mama juga Papa juga punya ambil alih di keluarga besarnya mama ya kan memang dituakan apapun ya itu jadi mereka kompak tiap tahun kan kumpul biasanya itu aja. Kalau buat aku sendiri ya maksudnya ada menurutku ada beberapa tradisi yang nggak ada di keluarga lain kayak gitu. Ada beberapa mungkin nggak aneh juga ya, tapi nggak dilakukan kayak gitu. Lah itu Mas Wandi merasakan sendiri ya sih kalau ada tradisi-tradisi. Apa sih ya? Coba. Ada yang waktu itu misal kayaknya waktu itu pas pertama kali Mas Wandi pertama kali lebaran bersama setelah nikah gitu, Mas Wandi harus pidato atau merenungkan di tengah gitu. Karena orang baru ya. Iya ingat. Bahkan Mas Bayu sendiri kan juga harus kayak gitu ya, mau tua mau muda kayak gitu. Ya itu menurutku bagus tapi itu jadi salah satu penghangat lah maksudnya kita jadi lebih kenal lagi dan gimana jadinya sering membantu lah maksudnya gimana ini kan kami habis dari Blora ya kemarin gimana saya lihat juga Mas Wandi tuh banyak sekali ngasih saran gitu ya ke keluarganya mama gitu. Oh kalau itu gini gitu. Ya itu ya, alhamdulillah lah kalau Mas Wandi udah merasa nyaman kayak gitu. Nyaman. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Kemudian ini kesan lagi sih Mas Wandi. Ini kan maksudnya Mas Wandi udah kenal Bapak udah lama ya. Maksudnya tadi udah bilang lebih dari 10 tahun berarti 12 tahun gitu 12 tahun kenal Bapak. Nah itu setelah sekian lama itu apa sih kesan yang paling didapat Mas Wandi dari Bapak? Kesannya Bapak ya memang sebagai pemimpin keluarga yang baik ya. Itu aku pasti akan pingin jadi papa untuk keluargaku karena bisa memberi ketenangan untuk istri, buat anak-anaknya,
sebagai sumber pemecah kalau misalnya ada masalah, bisa ngasih solusi yang baik. Nah itulah yang pingin aku contoh. Jadi kesannya papa tuh ya luar biasa, di mana sampai usia saat ini ya rencana 65 tahun ini papa masih banting tulang kerja keras untuk semuanya. Saya juga masih belum bisa, tadi sudah saya ceritakan, belum bisa menafkahi secara total buat Mbak Tia. Saya sering dibantu sama papa, tapi ya itu harus saya contoh. Jadi papa tuh siap membantu ke siapapun, apalagi keluarganya maupun di luar. Jadi kesan saya papa ya sebagai mertua yang luar biasa, banyak ilmu, banyak contoh kehidupan yang bisa diambil dari papa. Dan papa tuh orangnya walaupun sedikit bicara tapi mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya. Ya, jadi kadang-kadang papa tuh diem aja, terus kita datang tiba-tiba ngasih solusi yang menurutku ya pas buat aku kalau ada masalah gitu sih. Kemudian nih Mas Wandi, ini mungkin off script ya, tapi ini saya tanya sendiri nih, karena Mas Wandi kaget juga. Waduh. Ya ini kan itu ya tadi kan udah lama juga ini Mas Wandi udah lama di sini di keluarga, udah mulai saling kenal seperti itu. Nah, ada nggak sih maksudnya kesulitan-kesulitan atau mungkin kritik nih yang kayak, aduh ini kok aneh atau apa gitu, ada nggak? Ini di luar direkam apa nggak ini? Ya kalau kritik nggak ada sih, Ja. Ya, saya sebagai mantu yang saat ini yang paling kecil ya, bener nggak, Ja? Iya berarti. Kan belum ada kan dari kamu. Kritik nggak ada sih, Ja. Saya penting Papa, Mama selalu membantu dan mensupport saya ya sebagai Jadi untuk kritiknya nggak ada. Nggak ada. Karena direkam loh, saya nggak berani. Nggak, memang nggak ada sih, nggak ada kritik buat Papa. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir nih Mas Wandi. Jadi saat ini kan Bapak udah 65 tahun dan aktif di media digital, di YouTube gitu ya. Nah, apa sih saran dan harapan untuk Papa ke depannya nih? Ini ya Pak, saranku Papa ya semoga Papa tetap semangat, sehat terus, bisa menjalankan aktivitas ini. Kan Papa juga nyaman dan semangat ya untuk membangun channel YouTube baik Bangsa TV dan semuanya ini. Ya semoga nanti kelaknya makin berkembang, banyak subscribernya, terus banyak penontonnya, terus makin maju baik di saat ini bahkan bisa ke nasional. Dan kamu bisa meneruskan aja. Papa kan juga masih akan ada kesibukan lainnya. Ini kamu udah wawancara udah sangat luar biasa. Oh kayak nasional nih, membawa acara bener aja. Ya semoga itulah ya, maksudnya kita berdoa aja semoga diberikan yang terbaik seperti itu ya, maksudnya Papa sehat, apapun yang kedepannya ya Papa sehat dan semoga ini berjalan terus. Menurutku juga ini salah satu aktivitas yang positif ya, walaupun ini formal tapi kan ya keluarga kita jadi tahu intensinya Mas Wandi di sini, bisa lihat semua, nanti paling dibagikan di grup keluarga. Kalau ada yang nggak di edit ya. Iya. Tapi ini ada yang kelupaan satu nih Mas Wandi. Tadi itu soal rencana kedepannya nih Mas Wandi. Tadi kan udah tentang kegiatan sekarang. Kalau dari Mas Wandi sendiri apa nih rencana kedepannya? Kalau dari sisi apa yang ingin dilakukan nih? Apakah akan menetap di sini atau bagaimana? Ini rencana saya kedepannya kan kembali ke Semarang ya. Pengen kerja di Semarang ya, dekat sama keluarga sini juga. Walaupun istri saya belum selesai sekolahnya. Belum. Jadi istri saya kemungkinan masih ada 1,5 tahun di Surabaya sama anak-anak. Jadi saya di sini dulu, dekat sama keluarga sini. Ya mungkin tinggal di sini jalan di sini. Ya. Sama kamu lagi ya, 1,5 tahun sampai saya dapat kerja dan nanti memulai hidup ya dari awal lah. Karena saya baru lulus, mencari pekerjaan yang baik, terus nanti ya kedepannya akan di sini sama anak-anak dan istri. Oh berarti rencana kedepannya bakal di Semarang ya berarti ya. Kalau Mas Wandi ini mau spesialisnya apa ya waktu itu ya? Aku urologi aja. Urologi. Ya, urologi itu mungkin bisa dijelaskan? Bedah saluran kencing. Jadi
dulu ahli bedah ya, nah, ada subspesialisnya, salah satunya saluran kencing, tapi kita nyebutnya kalau secara bahasa latinnya urologi. Jadi menangani kasus-kasus penyakit terkait ada kelainan di saluran kencing, bisa batu ginjal, kalau laki-laki prostat, ya seperti itu aja. Tapi kalau Mbak Tia itu radiologi ya? Radiologi ya, dari berarti pencitraan, jadi yang melakukan membaca foto, USG seperti itu aja. Iya. Kamu apa aja besok? Aduh. Kan harusnya kalau ada wawancara kemarin tuh kan anak juga. Apa jadi saya jadi acaranya? Kamu yang tak wawancarai aja. Ya, kalau aku kan ini juga sekalian timbal balik ya udah sedikit-sedikit udah tahu lah tentang aku lah, pembawa acara biasa. Biasa, luar biasa. Iya. Terima kasih Mas Wandi udah menyempatkan waktunya, ini pembicaraan yang sangat luar biasa juga, kita jadi lebih tahu gimana Mas Wandi melihat dari sisi luarnya, mungkin bisa dibilang orang asing kayak gitu ya. Mungkin sebelum kita purna mungkin ada satu patah dua patah kata yang ingin diucapkan, mungkin kata-kata penutup. Ya semoga kegiatan ini ya untuk ulang tahun Papa ya, nanti bisa dikumpulan semua informasinya, nanti jadi bisa dilihat banyak orang biar mengetahui tentang Papa bagaimana di mata kita ya. Papa juga diberi kesehatan selalu, umur panjang, biar semua orang bisa merasakan kehebatan Papa. Nggak cuma keluarga aja, orang-orang sekitarnya pasti akan merasakan. Gitu ya. Iya, sangat luar biasa sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Wandi. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah atau kurang enak. Sama aja gitu. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Iya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Mungkin nanti bakal ada wawancara mungkin yang sekeluarga sama cucu-cucu atau dari keluarganya Mas Wandi. Iya. Untuk para penonton jangan lupa like, komen dan subscribe, nantikan episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Nggih. Niki pinten porsi niki? Niki 16 tergantung ingkang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kon niku nggih kiai mriki Napa? Ini Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Lah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean mie yang paling laris di Blora nggih. Nggih. Nggih.